Ya Bilal, labbaika ya Rasul. Amalan apa yang engkau amalkan? Kok suara sendalmu udah kedengaran di surga? Tidak ada yang istimewa ya Rasul. Enggak ada. Kecuali siap wudu saya salat sunnah wudu. Siap wudu saya salat sunnah wudu. Kalau wudu di atas wudu, ibu bapak awak dari rumah ke masjid berwudu atau salat maghrib, awak berwudu menunggu waktu isya. Wudu maghrib tadi itu tidak batal, boleh dibawa untuk isya. Tapi awak wudu beliau itu memperbarui wudu. Jadi dulu wudu atau wudu di atas wudu namanya itu. Wudu di atas wudu itu nilai kelipatannya 50 derajat. Silakan dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu doa apa tuh, Bu? Doa sudah wudu. Nah, jangan sampai dah dapat tu. Sesungguhnya Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang suka taubat, dan Allah cinta dan sayang terhadap mutatahhirin yang taharah, menjaga kebersihan, menjaga wudu, menjaga kesucian. Baik ke jamban wa, baik ke toilet, keluar dari kamar kecil, keluar dari WC itu pastikan diri kita sudah berwudu. Pakai teori wudu bukan hanya untuk sholat. Terang Bu, bayangin, coba awak dari kamar kita buang air besar dan buang air kecil, keluar, buang air kecil itu najis atau enggak? Bu, najis kan? Najis. Masa najis dibawa kemana-mana? Najis itu. Pastikan diri awak asal siap dari buang air kecil dan buang air besar berwudu. Andaikan, mohon maaf Bapak Ibu, andaikan ditakdirkan Allah malang tak dapat ditolak, mujuh tak dapat diraya, malang sekejap mata, mujuh sepanjang hari, malang tiba di awak, meninggal awak dalam perjalanan, kita dalam keadaan taharah, bersih, suci, bara bui malaikat Bu, untuk memperbaiki, untuk mengambil, untuk membawa roh kita, bara bui, itu hebatnya taharah tu. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau membiasakan kalau beliau batal wudu boleh, batal wudu boleh, batal wudu boleh, batal wudu. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, menawan kenapa gitu kan, menawan. Nanti di akhirat ya Rasul, kan tidak ada identitas, KTP tidak ada, kakak tidak ada, bahkan kenalnya awak, kartu PIP tidak ada, kartu mahasiswa tidak ada. Awak cago ahlinya. Gimana engkau kenal dengan kami ya Rasul? Sawanya kau umatmu mulai dari awal sampai akhir zaman. Apalagi kalau umat akhir zaman, awak ketemu dengan Rasul tidak, hidup di zaman Rasul tidak, mencari Rasul pun tidak, tapi iman kepada Rasul. Kata Rasul, aku nanti akan kenal dengan umatku min athari wudu, dari bekas tanda-tanda wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai pagi ini kita masih berumur panjang, badan sehat, waktu luang diberikan oleh Allah,
dan digerakkan kalbu kita untuk hadir di masjid serta kita istiqomah. Mudah-mudahan semua titipan-titipan Allah yang dititipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Husnul Khotimah yang sama kita hormati, Bapak Ibu masyarakat, hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapangan tua, Bu. Tadi siap makan baru. Alhamdulillah waktu yang sedikit ini kita manfaatkan. Anak pesantren sekarang libur ya. Libur. Ya, makanya libur juga kadang ke masjid. Baik hadirin kaum muslimin, kita sekarang sudah masuk babak akhir, 10 terakhir. Malam tadi malam 21. Sikoyo. Sama ya apa sama. Tidak nak beda awak dah. Malam 21. Ada Bapak Ibu awak itikaf tadi? Doalah. Kami malam tadi itikaf itu. Kalau ndak cari tempat itikaf yang lain gitu kan, ke Masjid Raya, ke Baitur Rahmah, ke mana kayak di sana. Ini dalam rangka adalah untuk meningkatkan, menambah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh kita. Karena Rasulullah 10 akhir Ramadan itu beliau menghidupkan, mengencang ikat pinggang, artinya KBRI, jadi lepas dengan banyak tidur lagi. Karena dia punya grafik Bapak Ibu. Ramadan awal itu biasa standar ramai, penuh tu, melimpah ruah. Tuh nanti dia akan naik lagi. Itulah mulai tersisi itu naik terus. Dia bertambah terus bertambah. Bertambah terus itu. Sampai akhir. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang penting bagi kita amaliyah, amalan-amalan di Ramadan akhir, 10 Ramadan akhir, atau kita meraih Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam 10 Ramadan terakhir. Pertama sekali amalannya dijaga selalu amalan solat sunnah, yaitunya solat sunnah wudu. Ini dalam rangka menghidupkan akhir Ramadan. Kalau tarawihan itu lah biasa tu, dah rutinitas di Ramadan. Solat 5 waktu dah biasa. Solat sunnah wudu. Setiap kita wudu biasakan solat sunnah wudu. Pelihara. Ya Bilal, baik ya Rasul, amalan apa yang engkau amalkan? Kok suara sendalmu udah kedengaran di surga? Tidak ada yang istimewa ya Rasul. Enggak ada. Kecuali siap wudu saya salat sunnah wudu. Siap wudu saya salat sunnah wudu. Begitu terus. Pelihara. Biasakan diri kita agar kita terbiasa dengan yang sunnah. Batal wudu awak, wudu, salat sunnah wudu lagi. Bapak Ibu, wudu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Contoh, kalau salat berjamaah itu berapa kelipatan derajatnya Bapak Ibu? 27 itu yang terkenalnya. Ada 25, ada 28 dalam hadis. 27. Kalau wudu di atas wudu, ibu bapak awak dari rumah ke masjid berwudu, atau salat maghrib awak berwudu menunggu waktu isya. Wudu maghrib tadi itu tidak batal, boleh dibawa untuk isya, tapi awak wudu balik itu memperbarui wudu, jadi dulu wudu atau wudu di atas wudu namanya itu. Wudu di atas wudu itu nilai kelipatannya 50 derajat.
Silakan dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudu. Jaga wudu. Yang kedua keterangannya dalam Al-Quran Allah abadikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu doa apa tuh, Bu? Doa sudah wudu. Jangan sampai dah dapat tu. Sesungguhnya Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang suka taubat, dan Allah cinta dan sayang terhadap mutatahhirin, yang taharah, menjaga kebersihan, menjaga wudu, menjaga kesucian. Awak pai ke kampus wudu dulu, pai sekolah wudu dulu, pai karajo wudu dulu. Ibu-ibu memasak di rumah, di dapur wudu dulu. Nah, itu namanya memperbaharui wudu. Kemarin ada anak-anak nanya pesantren, "Ya, awak dalam keadaan alangan." "Ya." Di alangan tu justru dek rajin awak wudu. Jangan salah. Banyak perempuan-perempuan, anak gadis yang kesurupan. Kenapa itu? Karena dalam kondisi lemah, termasuk dalam kondisi menstruasi, kecuali menstruasi. Gitu. Kita kan sering ruqyah-ruqyah anak itu. Jadi jaga wudu. Allah sayang, Allah cinta. Kama saja wak baik bau dua. Maka pakai teorinya asah basobok, mungkin pai SKJ tahu Bu? Sasak Kajamban. Tu SKJ tu. Ndak SKJ senam tu dah. Pai Kajamban wak, pai ke toilet, keluar dari kamar kecil, keluar dari WC itu pastikan diri kita sudah berwudu. Makanya kalau ada zaman-zaman ini kadang awak tanya, izin ya kamar tu. Tanya tu. Kamar kita ya, wudu balik. Kalau dah tak biasa, awak kan dah sembahyang dos. Tu nyobalik tu. Berarti dalam pikirannya wudu hanya untuk solat. Kalau untuk solat tu lah jalih tu. Layalih itu. Tetapi pakai teori wudu bukan hanya untuk salat. Terang Bu? Ya. Kadang-kadang mic kan kurang kedengaran lah, jemaah dalamnya, jemaah luar aja. Alhamdulillah. Jadi biasakan wudu. Sangat luar biasa. Bahkan wudu itu mengantarkan kita sah tidak sahnya ibadah wudu. Jadi biasakan, pelihara. Bayangin, coba awak dari kamar ketek, buang air besar dan buang air kecil. Keluar, buang air kecil tu najis atau enggak? Bu, najis kan? Najis. Masa najis dibawa ke mana-mana? Najis itu. Pastikan diri awak asah siap dari buang air kecil dan buang air besar, berwudu. Andaikan, mohon maaf Bapak Ibu, andaikan ditakdirkan Allah malang tak dapat ditolak, mujuh tak dapat diraya, malang sekejap mata, mujuh sepanjang hari, malang tiba di awak, meninggal awak dalam perjalanan, kita dalam keadaan taharah, bersih, suci, bara bui malaikat Bu, untuk memperbaiki, untuk mengambil, untuk membawa roh kita, bara bui, tu hebatnya taharah tu. Ini kadang-kadang tak dibiasakan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau membiasakan kalau beliau batal wudu boleh, batal wudu boleh, batal wudu boleh, batal wudu boleh. Gitu. Biasakan diri kita berwudu. Sama-sama Pak Ibu. Kita juga membiasakan. Pastikan lawan itu iblis tu. Kan siap awak dari kamar ketek itu tuh. Wudu dak ya, wudu dak. Wudu ambil wudu langsung. Itu caranya. Kalahannya. So awak dikalahannya loh. Wudu dak ya. Wudu. Bahkan wudu dalam keadaan sulit sekalipun, itu lebih hebat, dahsyat itu pahalanya. Sulit itu maksudnya dalam keadaan dingin. Kan aduh cuaca aku dingin benar kok. Menggigih gitu kan. Atau dalam keadaan berat gitu. Mampu kita berduduk di sana, itu jauh lebih hebat, lebih tinggi nilainya.
Bapak Ibu, ada Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, menawan kenapa?" gitu kan, menawan. Nanti di akhirat ya Rasul, kan ndak ada identitas, KTP ndak ada, kakak ndak ada, baga kenal nyawa, kartu PIP ndak ada, kartu mahasiswa ndak ada. Awak cago itu akhirnya. Gimana engkau kenal dengan kami ya Rasul? Sawanya kau umatmu mulai dari awal sampai akhir zaman. Apalagi kalau umat akhir zaman, awak ketemu dengan Rasul tidak, hidup di zaman Rasul tidak, mencari Rasul pun tidak, tapi iman kepada Rasul. Kata Rasul, aku nanti akan kenal dengan umatku min athari wudu, dari bekas tanda-tanda wudu. Boleh Bapak Ibu lihat dalam kitab Bulughul Maram, itu babul wudu. Oh luar biasa Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Wudu tanda pengenal kita nanti di akhirat. Tak ada tanda pengenal yang lain. Bahkan kita sampaikan saja, nanti anggota wudu yang berlebih, yang wajib dulu ya, yang berlebih itu nanti akan menjadi perhiasan di sisi Allah. Nanti dia akan bersinar dan bercahaya. Nah itu tentang wudu. Ini jam 6 tuan. Ibu tak aja pulang kan? Kau makan tak? Oh nak ya. Jadi Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kalau di Pegabiran kita ngaji itu tentang fikih ibadah, itu mulai dari sono. Kaifiat dan keutamaan wudu. Lebih setahun kini gua. Jalan terus. Oh gitu. Kalau tauhid tasawuf itu di Ahlus Sunnah Kapal Koto. Setiap hari Ahad itu di sana dulu tuh. Tuh jalan terus. Pemain tunggal di sana itu. Ilmu itu nyambung terus. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu jaga wudu. Tolong jaga wudu. Jangan sampai kita tidak wudu kalau awak keluar dari kamar kecil. Pastikan diri awak wudu. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, bapak ibu yang guru, kalau ada anak awak tanya keluarnya tu kamarnya tu. Jamban Pak sebenarnya. Pipis Pak, wudu lagi. Perintahnya kayak gitu. Ya nanti tak biasa tu. Tak biasa. Menjalan tak biasanya Bu. Kalau lah tak biasa, kalau sebelum tak biasa memang berat. Ore. Apalagi membasuh muka tu. Tapi kalau setelah dibiasakan insyaallah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hamba-hamba orang-orang yang tidak bersih, tidak menjaga kebersihan, di antaranya wudu. Jadi usahakan pastikan wudu. Jadi mengisi malam Lailatul Qadar itu, malam-malam 10 Ramadan terakhir itu membiasakan wudu dan sholat sunnah wudu. Gitu. Bu ya. Kemudian kita percepat saja karena waktu kita ndak mungkin kan. Salat yaitunya kalau dalam masjid tahiyatul masjid pelihara. Satyo masuk masjid biasakan. Ibu-ibu kadang-kadang ada kegiatan awak di rumah masjid majelis taklim atau kegiatan apalah sabalun duduk salat sunnah la tajlis, kata Rasul. Jangan duduk dulu hatta sebelum pastikan awak tu solat sunnah 2 rakaatnya ndak banyak tu. Aku kan duduk leleh. Gitu. Biasakan solat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian amalan-amalannya juga termasuk solat tahajud. Itu tidur dulu. Malam tadi karena kita adalah pemimpinnya dalam pelaksanaan 10 malam Ramadan terakhir ini di Bumi Minang di Taruko, maka kita sampaikan seperti itu agar supaya kita ada bedanya lah dari hari ke hari amalia kita. Salat tahajud biasakan, kalau ndak taluk banyak 2 rakaat boleh, atau 8 silakan, 12 silakan. Alhamdulillah Allah anugerahkan anak kita tingkat kelas 1 baru di SMA, sekarang di pondok pesantren dia ndak kurang dari 8 rakaat semalam tiup malam. Hanya nak ketik guru tua so kalah lo Pak. Jadi untuk ibadah tu boleh iri Bapak Ibu. Itu iri yang dibolehkan itu.
Saya lihat orang, banyaknya amal solehnya. Tu boleh tu, buat pecu tu. Tapi dalam harta dunia, tak boleh iri. Tak boleh. Tapi kalau untuk kebaikan dan amal soleh, boleh iri. Lomba-lomba bangun juga boleh. Cerita mati, aku pentang kalah 2 juta. Itu 2 juta. 2,5, gitu. Boleh. Kalau tak namu, lepas suara, bapak ibu sampai saya ke pengurus nantinya. Bu 3 juta. Gitu. Ya, jadi solat tahajud. Biasakan, pelihara. Kemudian termasuk solat sunnah taubat. Itu amalan-amalan kita biasakan di 10 terakhir Ramadan ini. Karena mumpung kita berada di Ramadan. Salat sunnah taubat. Cukup 2 rakaat saja. Biasakan, yang penting kita biasakan. Karena manusia ini tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari dosa. Dipastikan manusia berdosa. Memang begitu. Kata Rasul, kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia, anak bani Adam tu pasti bersalah. Wa khairul khata, manusia yang baik itu dia banyak dosa, melakukan dosa sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, tubu ilallah, dia taubat ke Allah. Salat sunnah taubat. Kalau bisa nanti kalau ada waktu silakan salat sunnah, contohkan istikharah, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan hal-hal sifatnya yang akan kita minta petunjuk kepada Allah. Salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih ini kehebatannya malahan kalau bisa kata Rasul setiap malam. Tidak bisa setiap malam doh sekali pekan, sekali seminggu. Tidak bisa sekali seminggu doh sekali sebulan. Tidak bisa sekali sebulan doh sekali setahun. Tidak bisa sekali setahun doh sekali semua duit. Tidak boleh payah naik duit itu. Gitu. Jumlah nanti kan 300 tasbih itu. Gitu. Biasakan. Nanti bisa nanya, ustaz kita ada di sini tuh. Banyak guru-guru yang hebat-hebat bisa nanya sama beliau. Di mana ragu kita? Jadi salat sunnah tasbih itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, tadi amalan kita sangat hebat itu. Orang tak mampu seperti itu tuh. Ada salat sujud sajadah. Ini yang ditempel di Indian boleh ya, Bapak Ibu ya. Jangan sekadar tempel saya di ustaz kok payah ustaz nempel kok dihafal Bapak Ibu. Jangan beko sarang sujud mencari kok sujud wajah hilal jangan kan begitu dihafal gitu, hafal ya. Kalau sunnahnya sujud sajadah ini Rasul biasanya kan tabarak, kemudian rakaat keduanya al-insan. Hal ata 'alal insan hin minad dahri lam yakun. Itu biasanya seperti itu. Sunnahnya gitu. Kalau tidak boleh ayat yang lain boleh. Ada zikirnya, ada itu yang dibaca yang 3 kali tadi itu Sayyidul Istighfar, Masya Allah. Tidak semua rumah ibadah yang mampu kayak gitu Bapak Ibu. Malah ada yang menolak. Kami tidak biasa kayak gitu ya. Amalan itu bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan, tetapi adalah petunjuk. Ya, petunjuk. Itu Sayyidul Istighfar sangat luar biasa Bapak Ibu. Hebat itu. Kan induk. Baik Bapak Ibu, kok didantang namanya panjang, cak dibuntah dan singkit dia biar sejun pegunung. Jadi mari kita simpulkan, perbanyak amal soleh dan amal kebaikan dalam rangka kita semuanya ini menuju kepada Allah, menghadap kepada Allah. Kapan kita bisa untuk ibadah? Satu-satunya tempat hanya di dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, satu-satunya tempat untuk beramal soleh hanya di dunia ini. Ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza, tempat pembalasan. Mari sebelum datang pembalasan dari Allah Azza wa Jalla, kita siapkan diri kita bersama-sama. Demikian saja. Ini sepertinya episode terakhir saya di sini karena malam sudah kemarin, ya Pak ya. Ini yang kedua subuh. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kita berharap, saya berharap kepada Bapak Ibu, mari kita jaga masjid kita ini, kita ramaikan.
kita ramaikan, kita bawa anak-anak keluarga kita bawa, kita ramaikan. Jangan sampai masjid kita lengang, jangan sampai. Amal ibadah kita di sini sudah sangat luar biasa. Benar Bapak Ibu, karena tidak semua orang yang mampu. Lah barang malam mampu kajian kok pagi dan subuh kok. Yang pakai sayyidul istighfar, yang pakai itu zikir, inilah gitu kan. Bukan memuji, indah, kenyataan. Kan saksi hidup ada, saya gitu. Baik, saya Erlan Tanjung, mohon maaf tersinggung karena ya talantung dekat turun yang indah pada tampilnya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Permohonan terakhir sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya mohon doakan anak-anak kita, wabil khusus anak saya karena sedang proses pendaftaran ke Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah ijabah. Al-haqqu min rabbikum, nan banah datang dari Allah. Yang salah itulah kita manusia, al-insan sifatul khilaf. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Illal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya